Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, mulai hari ini ya sampai nanti Piala Dunia digelar, gue akan membuat segmen baru teman-teman ya yang bernama Menuju Piala Dunia ya sampai nanti sebelum pembukaan ya H-1 gue akan buat setiap hari tentang persiapan tim-tim ya yang akan berkiprah nanti di Piala Dunia ya guys ya, dimana untuk video pertama ini kita akan fokus dulu ke pemanggilan pemain dari berbagai negara ya, dimana pemanggilan pemain sudah dilakukan hampir oleh semua tim, cuma ada beberapa tim aja yang belum ya memanggil 26 terbaiknya untuk dibawa ke Piala Dunia. Oke, kita akan mulai dulu dari tim yang menurut gue cukup menarik ya, yaitu timnas Inggris yang tidak membawa banyak pemain bagusnya. Ya, tidak membawa Foden, tidak membawa Palmer, tidak membawa Morgan Gibbs White, tidak membawa Maguire, tidak membawa Luke Shaw dan lain-lain gitu ya. Malah membawa John Stones menurut gue tidak perform ya di musim ini, Spence gitu ya, kemudian pemain-pemain lainnya gitu ya, dimana gue pun salah satu orang yang mengkritik Thomas Tuchel. Menurut gue ini adalah eksperimen yang terlalu ekstrim untuk level Piala Dunia. Morgan Gibbs White menurut gue sangat layak untuk masuk timnas Inggris, bahkan sebagai starter. Musim ini Gibbs White menurut gue bahkan lebih bagus dibanding Bellingham. Di musim ini ya, khusus musim ini lebih bagus dibanding Bellingham, meskipun secara pengalaman Bellingham lebih banyak capsnya gitu ya. Tapi kan logikanya pelatih itu kan harus kalau bisa ya memanggil pemain yang on fire gitu kan, sebisa mungkin gitu ya. Makanya menurut gua tidak adanya Morgan gitu. Kalau Foden sama Palmer gue masih bisa toleransi lah. Kenapa? Karena dua pemain ini tidak perform di musim ini. Gue masih bisa memberi toleransi kenapa dua pemain ini akhirnya tidak dipanggil, karena memang ya secara form juga lagi kurang. Cuman ya penggantinya juga seorang Jordan Henderson gitu. Kenapa harus Henderson? Henderson itu sudah terlalu tua menurut gue. Ritme Piala Dunia kayaknya dia udah hampir nggak bisa ngikutin. Kenapa harus Henderson gitu? Itu kan kalau di tengahnya itu Declan Rice, Bellingham, Morgan Gibbs White, kan apa salahnya gitu? Kenapa harus Henderson gitu? Why gitu? Ini menurut gue aneh. Kemudian menurut gue pemanggilan Madueke juga aneh gitu ya. Kalau gue ya, bagi gue, kalau dibanding Madueke sama Palmer, yang mending Palmer kemana-mana. Madueke juga kan cadangan, musim ini juga nggak terlalu perform gitu di Arsenal gitu kan. Yang perform kita tahu Saka gitu ya, Martinelli gitu ya, yang gila-gilanya Havertz belakangan ini gitu ya perform gitu selalu menjadi penentu kemenangan gitu ya, kayak Havertz gitu. Tapi Madueke gue nggak begitu mengerti. Menurut gue mending Palmer kemana-mana gitu, cadangan ya, untuk cadangan gitu kan ya. Gue rasa trionya tidak akan tergantikan ya, Harry Kane gitu ya, kemudian di kanannya Bukayo Saka gitu ya, mungkin di kirinya Eze. Mungkin tiga itu ya yang mungkin akan jadi, atau Gordon gitu ya, Anthony Gordon gitu di kirinya, di kanan Saka, di tengahnya Kane gitu, atau Ivan Toney bisa ditempatkan di situ juga gitu. Menurut gue Inggris ini, feeling gue ya, Inggris kayaknya ya 16 besar 8 besar lah, nggak akan sampai final-final banget lah dengan squad kayak gini gitu ya. Karena untuk gua pasti ada something yang akan terjadi gitu di timnas Inggris. Jadi tidak akan jauh gua rasa timnas Inggris. Timnas Prancis juga unbalance bisa dibilang timnya. Jujur belakangnya agak kurang ya. Yang bagus tuh cuma back tengahnya doang, tapi kanan kirinya nih kurang gitu. Lapangan tengahnya juga kurang. Depannya monster semua. Ya, tengah itu kan ya Rabiot lagi, Zaire Emery gitu ya, Kante. Ini pemain-pemain yang udah lewat prime semua ya. Tapi kan depannya prime semua, itu Dembele, Doué, Mbappe, Olise. Ini kan pemain-pemain yang lagi gila gitu ya di klubnya.
dan cadangannya banyak gitu yang bagus, Marcus Thuram segala macam gitu. Di belakangnya kan duet Upamecano dan Saliba ya, gue rasa tidak akan tergantikan ya. Cuman kanan kirinya masih dengan Theo Hernandez gitu. Theo juga di Al Hilal sosok aja gitu. Theo, kemudian di kanan ada Lucas Digne juga. Kemudian kipernya udah bukan Loris ya, mainan. Mungkin akan jadi kiper utama ya, sama kayak Euro kemarin. Jadi untuk timnas Perancis, gua tidak tempatkan sebagai unggulan pertama ya. Gua nggak tempatkan sebagai unggulan pertama. Unggulan pertama, gua menempatkan timnas Portugal. Unggulan pertama. Ya, kenapa Portugal? Karena menurut gua Portugal tim yang paling balance dari belakang sampai depan. Ini saran gue ya, kita jangan meremehkan Ronaldo, guys. Meskipun dia sudah 41 tahun, dia tetaplah pemain yang punya pengalaman segudang, sama kayak Messi. Jangan pernah remehkan dua pemain ini, seriusan gue. Atau tiga lah, sama Neymar. Ya, jangan pernah remehkan tiga pemain ini meskipun tiga pemain ini sudah tidak prime. Kenapa? Karena mereka bisa membuat perbedaan yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Ya, seriusan. Makanya gue menempatkan Portugal di 1 karena dari belakang sampai depan luar biasa semua. Gak ada Ronaldo, ada Gonzalo Ramos. Gak ada Leao, ada Felix. Ya bahkan, aduh sayang sekali ya Jota harus tidak berpartisipasi ya. Di kanan gitu ya ada Bernardo Silva gitu ya. Bernardo Silva. Gak ada Bernardo Silva, ada Conceição gitu. Di tengah monster semua, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves gitu ya. Nggak ada mereka, ada Ruben Neves. Di belakang Ruben Dias gitu ya. Ruben Dias gitu. Kemudian di kirinya ada Cancelo, ada Nuno Mendes ya. Cancelo di kanan, Nuno Mendes di kiri. Ini tim dahsyat sih. Cuma kipernya mungkin ya, kipernya semuanya lokal ya. Tapi Diego Lopez juga kan bagus. Diego Costa. Diego Costa juga bagus guys. Kiper bagus ini gitu. Jadi untuk gua Portugal adalah salah satu kontender juara ya dari Piala Dunia tahun ini. Kemudian mungkin satu tim lagi ya, Portugal sudah, Perancis sudah, Inggris sudah, kita ke Brazil ya, yang juga cukup menarik ya karena banyak pemain bintang juga yang nggak dipanggil. Anthony tidak dipanggil gitu ya, ini cukup mengejutkan. Rodrigo tidak dipanggil gitu ya. Kemudian Neymar kembali ke squad gitu ya. Ini sekali lagi jangan pernah remehkan Neymar meskipun Neymar itu sudah tidak prime. Kenapa? Karena dia pemain yang sangat berpengalaman, pemain yang punya segudang trik untuk melakukan sesuatu untuk memberi perbedaan kepada tim, sama kayak Ronaldo, Messi. Mereka tuh punya segudang trik untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi tiga pemain ini akan jadi pembeda. Ya. Neymar mungkin tidak akan jadi starter ya, melihat komposisinya ada Vini gitu ya, ada Igor Thiago, ada Endrick juga yang lagi perform di Lyon. Tapi Neymar itu kalau sewaktu-waktu butuh super sub, Neymar itu bisa digunakan banget gitu. Oke, jadi itu menurut gue tim-tim yang mungkin menarik untuk gue ya dari pemanggilan pemain. Portugal menariknya karena mereka kontender juara. Inggris menariknya karena mereka terlalu ekstrim pelatihnya. Perancis tim yang paling tidak balance gitu ya, depannya sangat baik tapi belakangnya dan tengahnya apalagi ya gitu ya agak. Jadi ini tim sangat tidak bisa ditebak sebenarnya Perancis ini gitu. Kalau depannya perform, tim ini akan jalan. Tapi kalau depannya nggak perform, tim ini rusak. Jadi bener-bener sangat ngandelin depannya gitu Perancis tuh. Dan timnas Brazil ya, yang juga tidak banyak memanggil pemain bintangnya. Gue nggak tahu Ancelotti ini berpikir apa gitu ya. Jadi Brazil ini menurut gue akan jadi kuda hitam lah. Kuda hitam gitu, bukan sebagai unggulan pertama, tapi kuda hitam. Tim yang sewaktu-waktu bisa mengejutkan gitu. Oke, itu aja tentang menuju Piala Dunia episode pertama kali ini. Oke, see you di episode kedua.